kekristenan pun itu tidak bisa kita pungkiri ada perasaan begini. Kan Tuhan memberi berkat pada orang baik. Untuk orang yang tidak baik baru dia berikan yang jelek-jelek gitu. Nah, sehingga kalau ada anak lahir dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan, nah itu langsung dicari itu tali temali kausalnya, penyebabnya ini ya. Nah, itulah manusia ini. Perlu ini saksi lain ini. Orang tua yang kita tanya gitu. Ini yang begitu, kalau orang udah punya prasangka semua dikeluarkan untuk membenarkan prasangka itu dan pokoknya, untuk menyalahkan kebenaran. Pembelajaran menjadi sebuah penyingkapan tentang soal melihat terang dengan tidak melihat terang. Nah, ini yang sulit dipahami oleh orang-orang Farisi ya. Sehingga mereka merasa tersindir ya. Apa kami juga termasuk yang buta itu? Ya gitu. Itu sebenarnya nggak perlu mereka tanya gitu. Udah jelas gitu. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab, sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, dan tentu saja kita hendak menggali setiap pesan yang berharga, pesan yang bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan menemukan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat EKB TV, dalam episode kali ini kita masih mengulik Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 dengan judul Yang Buta Menemukan Terang. Yang Buta Menemukan Terang. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Dan narasumber yang akan menolong kita untuk mengulik teks ini, kisah Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 adalah, saya akan menyapa narasumber yang telah hadir di studio ini, yaitu Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Anwar Chen. Ya, shalom Ibu Pendeta dan juga semua sahabat EKB. Sama-sama kita belajar dalam program Ngulik Alkitab kali ini. Ya, kita akan awali dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih karena Engkau memberi kepada kami kesempatan supaya bersama-sama Tuhan kami membuka hati kami untuk dicerahkan oleh sabda ilahi. Khususnya hari ini, bukakan mata batin kami untuk melihat terang-Mu, supaya bersama-sama Tuhan kami benar-benar mengakui siapa Engkau sesungguhnya bagi hidup kami dan bagi hidup dunia ini. Dalam Yesus Kristus, amin. Amin. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, perikop ini diberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Saya akan membacanya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikan mata orang itu adalah hari Sabat.
Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya menjadi celik? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Namun yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, dan kau apa katamu tentang dia karena ia telah mencelikan matamu? Jawabnya, ia seorang nabi. Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepadanya, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia mencelikan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil menghina mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya setiap orang yang saleh dan melakukan kehendak-Nya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan kau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Iya, baik Pak Pendeta, ini tadi saya sudah membaca Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Dengan judul yang buta menemukan terang. Pada perikop sebelumnya ini beberapa hal yang cukup argumentatif ya, tentang kebenaran yang memerdekakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah, pasal 8, dan Yesus ada sebelum Abraham. Lalu pasal 9 jadi ada narasi. Iya, ini Pak Pendeta mengawali di segmen yang pertama ini mau bicara tentang apa dari perdebatan ya antara tentang kebenaran, tentang siapa Yesus. Lalu kemudian di Yohanes pasal 9 ini tentang narasi, sebuah kisah peristiwa orang yang buta sejak lahirnya. Jadi kita bisa bayangkan ya, terima kasih Ibu Pendeta untuk pertanyaan ini. Kalau kita masih ingat di Yohanes 8 itu ada polemik yang cukup sengit ya.
siapa ini orang ini? Banyak yang meragukan Yesus, lalu di puncaknya Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada gitu ya. Nah, reaksi orang Yahudi itu adalah ambil batu mau lempari dia gitu. Ya. Nah, itu kan semuanya kurang lebih terjadinya dekat-dekat dengan Bait Suci ya. Konteksnya di Yerusalem. Lalu ya tentu dia berjalan lagi keluar dari situ. Nah, ternyata di situ ya kalau kita ikuti secara kronologis ada seorang buta. Kerjanya mengemis. Itu. Sehingga ini memunculkan pertanyaan di antara para murid. Sebenarnya diskusi ini awalnya dari para murid sendiri. Ya. Kalau ada bayi dan bayi ini lahir buta, nah, gimana kira-kira persoalannya? Nah, tentu ini ada kaitan dengan perikop sebelumnya. Tapi sebelum Yesus menjawab itu, sebenarnya kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa mukjizat. Kan begitu ya? Nah, karena kita bisa mengerti ya, bahwa biasanya kalau ada yang cacat, apakah itu mata, telinga, atau bagian tubuh, ya, itu semuanya membuat orang selalu mengaitkan dengan hukuman. Ya, jadi ini bukan cerita 2000 tahun lalu. Sampai sekarang pun seperti itu ya masyarakat kita ya. Ya, tentu masyarakat kita bukan tidak mengerti genetika gitu. Ya, saya dapati bahkan orang-orang yang mengerti genetika pun ternyata kalau sudah ada yang cacat lah, yang lahir sakit-sakitan dan sebagainya itu cenderung mengaitkan dengan kesalahan. Ada apa ini? Nah, gitu ya. Ini kan sebenarnya kejam ya. Orang tua kalau bayinya lahir yang harusnya semua bertepuk tangan, bergembira gitu. Tiba-tiba dia disambut justru bukan disambut dengan kegembiraan, tapi dengan kata-kata yang sering menghakimi. Kalaupun tidak diucapkan, mereka sering merasa dituding. Ada apa dengan orang tuanya, kan gitu ya. Nah, ini tentu tidak 100% salah. Karena pemikiran manusia, kalau bicara soal etika, itu selalu mengaitkan yang terjadi dalam hidup ini dengan hidup yang baik atau tidak baik. Begitu ya. Karena rata-rata di berbagai budaya, termasuk agama, tidak terkecuali Yudaisme, ya bahkan kekristenan pun, itu tidak bisa kita pungkiri ada perasaan begini. Kan Tuhan memberi berkat pada orang baik. Untuk orang yang tidak baik baru dia berikan yang jelek-jelek gitu. Nah, sehingga kalau ada anak lahir dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan, nah itu langsung dicari itu tali temali kausalnya, penyebabnya ini ya. Nah, itulah manusia ini. Ini keusilan yang biasa gitu dalam masyarakat kita. Jadi itu saya katakan kejam. Coba seorang ibu, hatinya pasti juga terluka ya ketika lihat anak ini bagaimana. Tapi kalau seorang ibu yang bertanggung jawab, betul-betul mencintai anaknya, walaupun dalam keadaan begitu, pasti dia akan tetap bersyukur pada Tuhan. Ini anakku, gitu. Dan saya sudah lihat itu. Tapi bagaimanapun komentar dari kiri kanan kan, itu sering benar-benar menjadi sebuah komentar yang mendatangkan trauma. Ada sesuatu yang tidak beres. Terus-menerus. Kalau tidak pada dirinya, bahkan sebagian mentelusuri pada orang tuanya gitu. Wah, jangan-jangan dulu orang tuamu kejam atau apa gitu. Nah, ini hubungan tanda kutip karma inilah yang perlu dibereskan. Ya. Kalau kita pakai istilah karma, kita pinjam ya. Nah, Yesus katakan tidak. Cara berpikir linear seperti itu yang cenderung menghakimi ini perlu diluruskan karena tidak semua kasus sama. Kita kan suka generalisasi, tapi tidak semua kasus sama. Ya, kalau misalnya seorang anak lahir dalam kondisi tidak normal, itu karena ibunya pakai narkoba, kan gitu ya? Tidak peduli kesehatan, ya memang ibunya bisa disalahkan. Itu kan bisa terjadi. Tidak bisa juga langsung dibebaskan dari rasa bersalah. Tapi kalau dia dalam kondisi normal, tidak melakukan apa-apa, nah, itu yang kita perlu lihat kembali. Dan di sini saya kira penting sekali kita memahami bagaimana Yesus melihat ini menjadi sebuah kesempatan untuk memberitakan tentang kemuliaan Allah.
Jadi apa yang cacat di mata kita, saya sengaja gunakan kata cacat ya, karena kita ini di Indonesia kadang-kadang suka sekali menghalus-haluskan gitu. Tuna ini, tuna itu gitu ya. Nah, itu tidak mengecilkan, memang kita perlu menghormati orang-orang yang difabel ya. Gitu ya istilahnya sekarang ya. Jangan-jangan udah berubah lagi nih. Berubah terus soal ini. Iya. Ya, tapi intinya adalah ya, ketika kondisi-kondisi fisik kita tidak baik-baik saja, ada sesuatu yang kurang, itu jangan langsung serta-merta dikaitkan dengan hukuman dari Tuhan. Kalau kita sebagai pribadi tentu boleh saja kita berefleksi. Ini pesan Tuhan apa di balik ini? Tapi bukan tugas orang lain untuk memberi penilaian seakan-akan itu memang adalah hukuman dari Tuhan. Nah, ini yang perlu benar-benar jelas. Ya. Nah, pada zaman Yesus itu kadang-kadang ya sumber-sumber rabinik ya sesudah Yesus maksud saya. Kadang-kadang bahkan menganjurkan, kalau nanti ketemu dengan orang cacat, orang buta, orang lumpuh atau punya cacat lainnya, orang beriman itu malah dianjurkan untuk mengatakan, Tuhan dimuliakanlah Engkau sebagai hakim. Wah, ngeri sekali. Mereka dijadikan sumber pujian bahwa Tuhan tuh hakim gitu. Ya, ini kan kelihatannya positif, tapi ini kan sangat negatif. Terima kasih Tuhan, Engkaulah hakim sejati, makanya orang ini cacat. Wih, ngeri sekali saya pikir itu yang terjadi itu ya. Nah, ini yang membuat kita jadi perlu meninjau ulang firman Tuhan itu tidak boleh dimengerti terlalu harfiah. Memang dalam Keluaran pasal 20 jelas ya. Larangan untuk menyembah ilah yang lain disebut dengan sebuah peringatan. Karena Tuhan akan membalas kesalahan, pelanggaran, dosa dari Bapa sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu ada dalam Keluaran 20 ayat 5 misalnya. Nah, kalau ini dibaca harfiah, wah, pantas itu anak cacat. Pantas dia lahir buta. Kenapa? Karena ini mungkin dosa keturunan ketiga atau keempat ini. Nah, ini yang betul-betul membuat kita sadar. Ternyata ketika Yesus datang, kita diajak untuk melihat bahkan yang kurang sempurna, yang kurang sesuai dengan harapan, dengan perspektif baru. Dan perspektif baru ini justru dengan melihat bahwa di dalam itu Tuhan sedang berkarya. Saya kira ini penting, sangat penting. Ya, karena kita cenderung tidak melihat dalam hal-hal yang kurang sesuai harapan itu pun Tuhan berkarya. Nah, inilah yang terjadi dalam episode kali ini ketika kita mengulik tentang orang buta yang sejak lahir, ya, yang kemudian dipulihkan oleh Yesus. Iya, ini menarik pembukaannya. Jadi justru dimulai dari pertanyaan murid-muridnya ya, ketika melihat orang yang buta sejak lahir, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Dan kita akan melihat di ayat selanjutnya, pekerjaan Allah seperti apa yang akan dinyatakan di dalam diri orang tersebut. Kita akan ulik bersama segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu
kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Episode kali ini diberi judul Yang Buta Menemukan Terang. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Baik, mari Pak Pendeta kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ini menarik sekali dari mulai pertanyaan murid, siapa yang berbuat dosa, bukan dia, bukan orang tuanya. Pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Lalu Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ini apa yang mau disampaikan oleh Yesus di sini? Nah ini, Injil Yohanes memang sangat terkenal sebagai Injil yang mengangkat hal sehari-hari, percakapan yang kelihatan biasa-biasa saja, dan diberi pemaknaan spiritual yang memang mendalam sekali. Ya, jadi soal buta secara fisik pun dikaitkan langsung dengan pekerjaan Allah. Dinyatakan di sini adalah dibuat terang benderang. Artinya orang bisa lihat langsung bagaimana Allah bekerja justru di dalam dia. Yang kita pakai bahasa gamblang aja ya, cacat ini. Kan gitu. Lalu dia kaitkan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Yaitu kontrasnya antara siang dan malam. Kan gitu. Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan dia selama masih siang, ya tentu siang ini berarti terang ya. Sedangkan akan tiba malam itu berarti akan tiba memang hari di mana kuasa kegelapan itu sepertinya akan membuat kita terpasung. Nah, ini simbolisasi seperti ini sangat biasa di dalam seluruh Injil Yohanes gitu. Jadi kalau sudah sampai ke soal terang, Yesuslah terang dunia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Terang itu adalah katakanlah jalan Tuhan untuk menunjukkan bagaimana dia menyelesaikan berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah dunia. Nah, sedangkan yang gelap ini disimbolkan dengan malam. Biasanya kalau sudah malam, orang suka melakukan yang sembunyi-sembunyi. Bukan hanya kejahatan. Nikodemus datangnya kenapa? Malam. Nah, supaya tidak ketahuan. Nah, gitu ya. Lalu apa yang terjadi lagi? Yudas mengkhianati Yesus. Itu pada malam hari. Jadi dalam Injil Yohanes itu punya makna khusus. Nah, itulah yang membuat kita jadi mengerti bahwa semua yang dibahas di dalam pasal ini tentang orang buta itu sebenarnya mau dikaitkan bukan hanya tentang gejala fisik, tapi betul-betul mau mengajarkan kita tentang bagaimana Allah berkarya untuk menunjukkan siapa dia, bagaimana dia menundukkan kegelapan itu. Karena di pasal depannya bagian 1 yaitu Yohanes pasal 1 ayat 4, kita boleh baca ini, saya kira ini memang sangat penting. Saya setiap kali membahas tentang Injil Yohanes sering harus kembali ke belakang. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, tentu terang yang dimaksud adalah Kristus. Ya. Sedangkan dunia ini cenderung dilihat sebagai dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Nah, justru itulah kehadiran Kristus akan benar-benar menghadirkan terang yang tidak akan bisa dikuasai oleh kegelapan. Ya, jadi dari soal persoalan buta, ya, langsung dikaitkan dengan pekerjaan Allah, langsung dikaitkan dengan kita harus, melakukannya pada waktu siang. Karena siang menyimbolkan terang. Nah, tentu kita bisa bertanya ya, apakah dengan simbolisasi seperti ini, kita bisa memahami konflik-konflik yang terjadi di dalam narasi ini. Tapi
Ya tentu kita nggak bisa lepaskan ini sama sekali ya, karena Injil Yohanes cenderung untuk memberi makna baru kepada hal-hal yang bahkan kelihatan biasa-biasa saja. Jadi yang semua kita katakan adalah, oke, dalam berbagai hal terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Nah, itu kan secara historis kita sebutlah sebagai fakta. Tapi fakta sendiri perlu diberi interpretasi, diberi makna. Ini yang terjadi dalam Injil Yohanes. Ya kalau kita pakai bahasa reportase, wah Yesus menyembuhkan orang buta, selesai. Kan gitu. Tapi kalau kita lihat kejadian yang sama, peristiwa yang sama, dalam sudut pandang yang berbeda, nah faktor iman boleh berperan mengatakan, karena dia ingin menunjukkan persoalan terbesar dunia ini bukan hanya soal buta fisik, tapi buta spiritual. Nah ini kan menjadi pergulatan yang sangat nyata di dalam pasal 9 ini. Ketika murid-muridnya fokusnya melihat siapa yang fisik, enggak, fisik. Yesus jadikan kesempatan. Ini persoalan kita bukan hanya buta fisik ini. Buta fisik pun perlu dikoreksi. Pemahaman prasangka-prasangka kita. Tapi yang sering terjadi adalah, ya, yang kelihatannya tidak buta, nah ini persoalan terbesarnya. Nah itu saya kira sangat jelas dalam percakapan dengan menggunakan, saya sering suka mengistilahkannya sebagai kalimat-kalimat, kata-kata bersayap. Ya, kita lanjut ayat selanjutnya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Ini ada tindakan yang Yesus lakukan juga kayaknya simbolik ya Pak. Lumpur, ada ludah, lalu kemudian menyuruh orang buta ini membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Ini menarik. Apa ada kebiasaan yang dikenali pada saat itukah lumpur? Nah, memang dan ludah. Ya, kita hanya bisa menangkap dari beberapa referensi ya. Kalau kita baca Markus 7 ayat 33 itu tentang orang tuli ya yang disembuhkan. Nah, Yesus pakai ludah juga. Lalu nanti di pasal 8 ayat 23 Yesus juga pakai ludah gitu. Nah, ini tentu ada semacam keyakinannya di zaman kuno itu memang ludah punya efek penyembuhan. Mujarab istilahnya gitu. Dan ternyata itu bukan hanya di dalam Alkitab. Ya, misalnya sejarawan Tacitus itu bicara tentang Vespasianus ya, yang ternyata bisa menyembuhkan orang buta dengan ludahnya gitu. Jadi ada keyakinan-keyakinan dasar tentang ludah ini, meskipun dalam perkembangan belakangan itu dilihat sebagai sesuatu yang bisa menajiskan orang. Ya, jadi lihat ya, hal yang sama bisa dilihat secara sangat berbeda. Nah, terlepas dari soal ludah, mungkin ini salah satu penafsirnya adalah Profesor Craig Kinner, itu pernah saya baca. Nah, ini ketika bicara soal lumpur, kita jadi ingat tentang tanah. Lumpur itu kan sebenarnya tanah yang lembab, banyak air, seperti itu ya. Nah, tanah yang kebanyakan air lah kira-kira gitu. Ya, lumpur. Nah, ini membuat jadi kita ingat pada penciptaan manusia pada pasal Kejadian pasal 2 ayat 7. Karena manusia itu dibuat dari tanah. Dan ini secara simbolik mau mengatakan, nah yang dilakukan oleh Tuhan di sini adalah memulihkan dia seperti pada penciptaan manusia yang pertama. Seperti itu ya. Sehingga penggunaan lumpur dan ludah tentu ini tidak hanya secara material, tapi diberi juga sebuah interpretasi tentang pemulihan ciptaan. Ya, itu dia. Nah, lalu sesudah itu dia baru diutus ke kolam Siloam. Ini kan permainan kata ya. Ya, orang itu diutus. Kolam itu namanya diutus. Nah, ini diutus ke kolam diutus. Nah, ini kan menarik ya. Permainan kata ya. Permainan kata seperti itu. Nah, ini misalnya kenapa berbeda dengan kolam Bethesda? Kita ingat di pasal 5 ada orang lumpuh. Nah, kolam itu pada dirinya sendiri tidak bisa menghasilkan mukjizat. Betul.
Jadi ya kita perlu hati-hati ya, karena orang sekarang kadang-kadang percaya wah ada tempat keramat gitu. Enggak. Ya. Di Bethesda ketika malaikat turun, nah situ baru Ya. ada keyakinan bahwa orang akan mulai penyembuhan. Nah, di Siloam sebenarnya penyembuhnya adalah Yesus. Kan Yesus yang menyembuhkan Iya. melalui apa yang dia lakukan terhadap orang buta ini. Ya. Nah, yang dia lakukan adalah justru untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar sudah sembuh. Sehingga dibasuhlah dirinya di Siloam. Makanya jangan heran kalau untuk yang Kristen, Bethesda, Siloam itu sering jadikan nama rumah sakit. Iya. Ya. Simbol pemulihan. Simbol pemulihan sebenarnya di situ ya. Dan dia sembuh. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, nih ayat 8, ada beberapa respon ketika mulut ke mulut, ada yang langsung melihat, yaitu tetangga-tetangganya yang pertama kali mengenali bahwa bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis. Lalu tetangga satu ngomong, iya benar. Lalu kemudian terus mulut ke mulut, dan timbullah nih, bingung ini siapa yang menyembuhkannya. Ya, lalu kemudian dibawa ke orang-orang Farisi, lalu kemudian disitulah menimbulkan pertanyaan sana dan sini. Ada juga orang Farisi yang mengatakan terbelah rasanya ya, karena dilakukannya rasanya di hari Sabat, orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak melihara hari Sabat. Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian? Ini rasanya orang Farisinya juga terbagi dua, sampai lalu kemudian orang tuanya, sampai lagi ditanyai yang bersangkutan. Ini menarik dari beberapa respon orang-orang ini. Apa yang mau disampaikan dari kitab Injil Yohanes? Nah, inilah contoh bahwa sebuah kebenaran pun selalu bisa digugat. Dan digugat menariknya bukan fakta, tapi melalui prasangka. Ya nggak benar aja. Karena dalam pemahaman tradisional waktu itu, kita akui ya, kalau orang cacat, orang sakit, dan lain-lain, pokoknya yang serba negatif. Nah, ini tentu ada hal yang dilakukan kalau bukan dia oleh orang tuanya. Kan gitu. Tapi yang terjadi memang ini spektakuler. Orang yang dikenal sehari-hari cacat ternyata sembuh. Sehingga menimbulkanlah pertanyaan, siapa yang melakukan ini? Kenapa bisa? Sampai-sampai mereka kurang percaya. Jangan-jangan ada kembarannya. Ini. Jadi bicara tentang penjelasan rasional, jangan pikir itu zaman kita. Zaman dulu pun sama. Iya, dituntut penjelasan rasionalnya. Penjelasan rasional, nampaknya yang mirip dia nih gitu ya. Karena gini, kalau orang buta sejak lahir, itu sulit sekali membayangkan bahwa orang ini bisa sembuh. Mungkin dari yang mereka kenal ya, dalam kehidupan masyarakat, ya kebanyakan ya justru tidak pernah mengalami pemulihan. Tapi ini mengalami pemulihan, sehingga ini menimbulkan diskusi. Apa yang terjadi? Makanya dia ditanya gitu, sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu? Nah, ini orang buta ini hanya menjawab secara deskriptif ya. Dia bahkan belum kenal siapa Yesus. Nah, menarik ya. Dia belum kenal siapa Yesus. Dia hanya bilang orang yang disebut Yesus itu. Ya, kalau digunakan kata orang yang disebut Yesus itu, artinya dia belum sepenuhnya mengakui siapa dia. Tapi dia mengakui apa yang dilakukannya pada dirinya. Dan itu punya efek penyembuhan. Sehingga ketika mereka jadi penasaran kan? Kalau gitu di mana dia? Nah, jawabnya simpel aja, aku tidak tahu. Ya, ini kan kejutan. Ya, ini nggak ada konspirasi. Ya. Jadi lucu ya. Tetangga-tetangga berpikir macam-macam, orang buta ini lugu saja gitu. Saya nggak tahu, kenal pun tidak. Dari mana, di mana ditinggal juga tidak gitu. Yang jelas yang terjadi pada diriku. Nah, jadi memang kesaksian seperti ini sangat sulit dibantah gitu. Karena itu terjadi pada orang yang bersangkutan. Dialah saksi itu. Ya, dia tidak memerlukan saksi lain untuk mengukuhkan itu. Nah, makanya kemudian dinaikkan levelnya. Oke, pada level tetangga dinaikkan ke level orang Farisi. Berarti level musuh. Wah. Ya kan? Kalau tetangga sudah mulai meragukan dia, kan gitu. Nah,
Tentu bidikannya adalah ketika bicara Farisi, yang dalam Injil Yohanes jelas ya, pemuka Yahudi, Farisi inilah lawan-lawan Yesus. Nah, langsung dikaitkan motifnya ini. Maka ayat 14 mengatakan, adapun hari waktu Yesus membuat lumpur, menyembuhkan itu hari Sabat. Sengaja diberi keterangan hari Sabat. Supaya ini menjadi sebuah polemik yang bernuansa religius ya. Wah, karena kan kita tahu Sabat tidak boleh melakukan sesuatu. Tapi ini persis yang dikerjakan oleh Yesus kan dalam kitab-kitab Injil. Bukan hanya Injil Yohanes. Ya. Kalau memang pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang, wah, ini tujuan Sabat tidak tercapai gitu. Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia yang dibuat untuk Sabat. Itu kita baca Injil-Injil lainnya. Tapi di sini dia menggunakan cara yang lain untuk mengatakan itu. Nah, disitulah rupanya langsung prasangka membenarkan keyakinan agama. Saya kadang-kadang kalau baca ini merasa, oh hati-hati kita ini ya. Kita punya agama beriman, nah ini bisa jadi prasangka ini. Karena ada prasangka mengatakan, loh, kalau orang berdosa tidak mengikuti Sabat, ini nggak mungkin ini. Orang ini bisa melakukan mukjizat. Ini pasti ada sesuatu yang tidak benar. Jadi malah dia coba ubah skenarionya. Ya. Pengakuanmu yang tidak benar. Ini. Sebenarnya inilah yang disebut hoax. Ya, sesuatu yang faktanya benar pun dipelintir supaya tidak benar. Untuk membenarkan prasangka. Nah, ini terjadi gitu. Jadi kita seperti melihat siaran ulangannya sekarang ini gitu. Dalam berbagai peristiwa gitu. Kalau udah nyata-nyata dia benar kok. Nah, lalu itu menimbulkan pertentangan di antara mereka. Karena persoalannya adalah, oke, orang ini melanggar Sabat. Nah, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat demikian? Itu tadi yang disebut orang Farisi terbelah. Jadi di antara orang-orang yang kita sebutlah fanatik beragama pun tetap saja ada orang yang berpikir sehat. Ya. Kalau yang strict pada fanatismenya, nggak bisa. Ya, pokoknya yang melanggar Sabat nggak mungkin bikin mukjizat. Tapi tetap ada yang terbuka. Yang justru argumennya terbalik kan. Loh, kalau orang yang bisa membuat mukjizat, justru malah. Nah, itu berarti dia orang benar kan itu. Terbelah mereka ini. Nah, lalu ya orang buta itu ditanyakan, gimana menurut pendapatmu? Nah, lihat kalau tadi dia katakan, aku tidak tahu, ya. Kan gitu. Yang jelas namanya Yesus, dia sembuhkan diriku, titik. Sekarang dia naik satu level lagi. Seorang nabi. Ini. Jadi ada semacam pengakuan lebih. Menariknya itu justru karena ada pressure gitu, ada tekanan dari orang-orang religius. Karena memang kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, memang salah satu tanda nabi sejati itu kayak seperti Elia, Elisa, ya mereka mengadakan mukjizat gitu. Nah ini, kalau dia mengadakan mukjizat dia nabi. Nah, sampai-sampai ini membuat mereka makin ragu kan. Mana mungkin nabi? Perlu ini saksi lain ini. Orang tua yang kita tanya. Gitu. ini yang begitu. Kalau orang udah punya prasangka, semua dikeluarkan untuk membenarkan prasangka itu dan pokoknya, untuk menyalahkan kebenaran. Pokoknya prasangka saya harus benar aja. Jadi kebenaran pun disalahkan, dicari celah gitu ya. Ini banyak terjadi. Saya tidak usah kaitkan dengan peristiwa politik lah di negara kita ini, ya kan? Orang tuanya kan jawab, ini anak kami kenal, waktu lahir buta kan kata gitu ya. Ini kan inti dari bagian-bagian selanjutnya ya. Tapi bagaimana dia sekarang melihat, kami nggak ngerti. Siapa yang melakukan pun kami tidak tahu. Sama-sama bilang tidak tahu kan. Nah gitu. Nah bagusnya orang tua yang mengatakan, tanya sendiri, dia kan sudah dewasa. Di satu sisi ini bisa dilihat sebagai sebuah upaya untuk cari aman. Tapi di sisi lain, saya pikir benar sekali dia. Ya, kalau dia sudah dewasa, bagi orang Yahudi sudah dewasa, jangan lupa ya, orang Yahudi itu punya tahapan. Ketika masih kecil, kira-kira SD, ya kan, dia belajar melafalkan Torah. Naik sedikit, dia belajar untuk memahami Torah. Nanti pada usia-usia remaja, mirip-mirip Kristen lah ini ya kita kan. Ada tahapan-tahapan sudah katekisasi. Nah, dia sudah jawab sendiri. Nah, dalam konteks ini dia sudah dewasa, berarti dia bisa jawab sendiri. Dan memang tidak bisa dipungkiri, teks ini menyelipkan sebuah pertentangan antara orang Yahudi dengan kekristenan.
Judaisme kekristenan rupanya di Injil Yohanes ini mulai menunjukkan Perpisahan. semacam perpisahan. Karena orang tuanya takut dikucilkan. Ya. Ada catatan di ayat 22, mari kita Ya. baca ya. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Nah, itu dia. Nanti kita lihat di abad kedua atau penghujung abad pertama ya. Nanti justru ketika Judaisme sudah betul-betul berpisah dengan kekristenan, ada yang disebut dengan birkat haminim, kutukan bagi orang-orang murtad. Ya. Jadi orang-orang Kristen itu dianggap orang-orang murtad. Supaya mereka akan dihukum. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan yang akan datang. Nah ini dia. Ya. Nah makanya di sini istilah dikucilkan. Ya kalau saya baca ya dalam bahasa Yunani ya. Ya aposunagogos. Kalau sunagogos itu kan dari kata sinagoge. Ya. Kalau apo berarti dikeluarkan. Sudah keluar. Hmm. Jadi dengan kata lain, ini suatu istilah yang mau mencerminkan bahwa siapa yang mengaku Yesus sebagai Kristus, Mesias, itu akan dikeluarkan dari sinagoga. Ya, jadi maksud saya adalah begini, sebuah peristiwa yang sudah terjadi, itu bisa diceritakan ulang dalam perspektif konflik belakangan hari. Ini yang terjadi. Ya, nanti orang-orang Kristen, sebenarnya kalau disebut orang-orang Kristen, dulu ini sebut nggak bisa dibedakan. Ini pokoknya orang Yahudi, orang Yahudi Mesianik, ya kan? Jadi bagi Yudaisme ini sulit ini membedakan ini. Ini pokoknya dia sama-sama Yahudi ke sinagoge, cuma yang satu ini agak aneh gitu. Ya. Mesias yang nggak masuk akal gitu. Ya, Nah, gitu ya. Yang nggak tahu dari mana. Ya, tidak tahu dari mana datangnya gitu. Yang nanti akan mati disalib dan sebagainya. Ya. Nah, karena itu siapa yang percaya pada Mesias ini akan dikeluarkan dari sinagoga. Sebenarnya kalau mau diharfiahkan sekali, akan dikeluarkan dari sinagoga. Ya, dikucilkan. Nah, itu dia, itu yang terjadi. Nah, saya rasa pertentangan seperti itu membuat kita melihat sebuah kebenaran sangat sulit. Sudah orang tua yang mengatakan itu, baru dia kembali lagi kepada orang buta kan? Memang kalau sudah berprasangka dan tidak menemukan celah, ya akhirnya cenderung memojokkan gitu. Orang muda ini, orang buta ini dipojokkan kembali gitu. Mereka kembali Betul. di ayat 24 misalnya, ya. Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ini juga menarik, ada pernyataan yang disampaikan ya, kepada orang buta itu lebih awal. Beri kemuliaan bagi Allah. Ini apa maksudnya Pak Pendeta? Ya itu dengan kata lain adalah tolonglah hormati Tuhan. Kalau Anda hormati Tuhan ya jangan main-main. Ya, ngomong yang benar aja lah. Katakan gitu. sejujurnya. Gitu. Karena itu dipakai juga di dalam perjanjian lama. Di kitab Yosua misalnya ya kan. Untuk mengatakan beri kemuliaan pada Tuhan. Jangan main-main. Kalau memang kau berdosa ngaku saja gitu. Nah ini dia kan memojokkan ya. Jadi kira-kira mau mengatakan demi Tuhan. Nah, udah pakai bahasa begitu kan. Dinaikkan lagi level tuduhannya. Gitu. Udah pakai nama-nama Tuhan. Nah itu dia. Tapi jawab orang buta sama saja kan. Soal dia berdosa atau tidak aku nggak mau tahu lah. Nggak tahu gitu ya. Yang jelas aku tadi buta. Sekarang bisa melihat. Nah coba memang kalau orang sudah berprasangka penasarannya berputar-putar. Perasaannya. Karena nggak cocok. Prasangka yang berputar-putar itu Iya, menarik fakta ya. nggak cocok dengan prasangka. Iya, Karena iya. itu ya fakta yang harus diubah. Ini sebenarnya kita sedang menertawai apa yang terjadi bahkan di masyarakat kita. Ini prasangka yang benar, fakta nggak benar gitu. Ya, maka apa yang mereka katakan? Coba katakan lagi. Apa yang diperbuatnya bagimu? Bagaimana ia mencelikkan matamu? Kan itu kata orang Farisi kan. Ini kan namanya siaran ulangan. Dia katakan tadi kan sudah saya katakan gitu. Iya. Ya kan apalagi gitu ya. Iya, kok kamu Malah nggak dengar? saya sebenarnya cukup kagum dengan jurus dari orang buta ini. Karena dia bilang, jangan-jangan kamu jadi muridnya ya. Wah, ini namanya bikin panas ini. Iya.
Nah, itu karena dia lemparkan, oh jangan-jangan kamu mau jadi muridnya, gitu ya. Mungkin dia mengatakan dengan lugu gitu. Tapi itu sangat seperti apa ya? Seperti tusukan kepada orang Farisi ya. Nah, kau muridnya. Kalau kami murid Musa, gitu defensif jadinya. Nah, inilah yang terjadi ya. Ya, jadi bayangkan dari sebuah cerita tentang orang buta ya yang dituduh berulang kali. Kira-kira benar enggak kau tidak mengubah fakta gitu. Tidak mendistorsi fakta. Malah itu jadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itu tadi itu, berilah kemuliaan bagi Allah. Bagi orang yang mendengar, wah berarti orang ini harusnya dihakimi. Ya. Tapi Injil Yohanes Memutar menjadikan ya kalimat itu diputar gitu. Ya. Nah, benar. Orang Justru buta malah ini pembuktian. betul-betul memberi kemuliaan pada Allah karena dia bersaksi tentang siapa sesungguhnya yang telah menyembuhkan dia kan itu. Nah, jadi terus terjadi percakapan ya, orang Farisi terus menuduh. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Ya, ini kan. Nah, ini memang asumsi-asumsi seperti ini itu bukan cerita baru. Ya, kalau kita baca ya Alkitab ya memang begitu. Misalnya kita baca dalam Mazmur ya. Ya, di dalam Mazmur ya saya perlu cari juga itu ya. Misalnya Mazmur 34. Ya, boleh juga kita baca ya. Mazmur 34 ayat 16 misalnya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, kan benar kan? Ya. Jadi kalau Tuhan mendengarkan, nah ini berarti orang benar. Karena Tuhan tidak mau mendengarkan teriak seruan dari orang yang tidak benar. Kan begitu. Sehingga prasangka ini sebenarnya dibangun di atas pemahaman tentang Alkitab yang sangat sempit. Nah, ini bangun atas prasangka. Nah, ini yang perlu dikoreksi oleh Yesus. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di ayat selanjutnya. Bagaimana ketika mereka ini sebagian orang Farisi ketika mendengar orang buta, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Lalu kemudian bagaimana jawab mereka, kita akan ulik itu di segmen ketiga dan tentu saja kita akan melihat relevansinya untuk hidup kita sehari-hari. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 9 ayat 1-41 dengan judul Yang Buta Menemukan Terang. Kita memasuki segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chan PhD. Baik, mari Pak Pendeta kita lanjut di segmen ketiga ini
yang menjadi segmen penutup. Ketika sebagian orang Farisi yang masih kekeh begitu ya. Lalu kemudian justru tampaknya merasa terhina dengan apa yang disampaikan oleh orang yang sudah disembuhkan itu. Orang itu menjawab mereka, "Sungguh mengherankan kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, sebaliknya setiap orang saleh dan melakukan kehendaknya dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta." Ini menarik ya Pak Pendeta. Dari awal saya perhatikan si orang yang sudah sembuh ini enggak ada jawaban yang sedemikian berimannya begitu ya, sampai jawabannya sedemikian sangat berbobotnya. Ini menarik sekali nih, perubahan si orang yang sudah disembuhkan ini, dari yang disembuhkan mata saja, yang tidak begitu mengenal siapa Yesus itu, tapi justru ketika dia masuk di antara pusaran perdebatan yang gak habis-habisnya, justru ini menarik sekali di ayat ini. Apa yang terjadi pada orang yang sudah disembuhkan ini, Pak Pendeta? Nah, disitulah kita jadi melihat ya, wajar juga orang Farisi bereaksi seperti itu. Ini kan pengemis nih, pengemis buta gitu. Nih, ya kan? Ini tiba-tiba kok berubah begini gitu, sehingga mereka ingin tahu gitu. Nah, di luar betul-betul dugaan mereka, ini orang buta itu punya pemahaman yang cukup memadai. Saya sebutlah memadai, gak usah mendalam. Kan aneh dia bilang, ya kan? Kalau ini orang berdosa, Tuhan tidak dengar. Tapi ini orang didengarkan Tuhan, karena dia membuat saya sembuh. Jadi dia kembali menegaskan ulang, saya sembuh. Karena saya sembuh, rasa-rasanya gak mungkin lah orang ini berdosa. Kan Tuhan tidak dengar doa orang berdosa gitu ya. Ini pemahaman yang lugu, bukan berarti ya istilah kita pemahaman orang buta ini sepenuhnya dapat dibenarkan. Tapi begitulah cara dia melihatnya. Ya kan? Nah, jadi ya kalau ini tidak berasal dari Allah, lalu bagaimana kita memahami dia ini? Nah, jadi sebenarnya di balik keluguannya itu terselip di situ penegasan-penegasan yang membuat orang-orang Farisi kelabakan. Ya jawab loh gitu kayak. Ini bukan orang yang diberi pelatihan, pembinaan gitu. Iya, orang yang sehari-harinya cuman mengemis kok tiba-tiba. Orang mengemis kok bisa memahaminya seperti ini. Ya. Karena itu membuat saya jadi betul-betul belajar ulang ya. Nah, ini pengalaman perjumpaan ini nggak bisa disangkal gitu. Betul. Dari situ dia menyimpulkan hal-hal yang bahkan melampaui dugaan dari orang-orang yang paling terdidik. Kita jangan lupa ya, orang Farisi itu salah satu mazhab Yudaisme. Ya, mereka bukan imam, tapi mereka sangat betul-betul mempelajari kitab Taurat itu secara mendetail dan berusaha melakukannya. Jadi orang Farisi itu dalam karikatur yang munafik itu nggak benar. Mereka itu orang yang sungguh-sungguh. Ya, walaupun kadang-kadang terlalu harfiah sehingga mereka terjebak di situ. Jangan lupa salah satu tokoh yang sangat penting, Paulus ya, itu orang Farisi. Nah, itu dia. Baik, itu kaitannya ya. Nah, oleh karena itu ya begitulah yang terjadi ya. Ketika orang sudah percaya bahwa prasangkanya itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu dijadikan prasangka. Jadi itu balik ya. Iya. Kalau prasangka itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu yang dianggap prasangka. Maka pilihan mereka adalah memunculkan penghakiman. Kau ini lahir dalam dosa, mau ngajari kami ya? Nah, ini kan penghakiman. Betul. Prejudice. Iya. Ya. Nah, ini yang tidak benar. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 34 dikatakan, lalu mereka mengusir dia keluar. Persis. Kalau orang tuanya takut dikucilkan, ini dia sudah dikucilkan. Langsung diusir. Dia diusir. Nah, baru kita temukan di dalam pengusiran itu ketika dia sudah dikucilkan, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Yesus. Karena di ayat 35 jelas ya, Yesus mendengar ia telah diusir keluar. Dan Yesus menjumpai dia. Barulah terjadi percakapan yang sungguh-sungguh bermakna tentang siapa yang menyembuhkan orang buta ini.
Ya kan? Ya, betul. Dia mulai dengan pertanyaan, percayakah engkau kepada anak manusia? Ya, tentu anak manusia sini tidak lain dari Yesus sendiri ya. Ya. Dalam arti itu. Nah, 36 yang membuat kita merasa yakin, dia sendiri sebenarnya betul-betul tidak tahu siapa Yesus. Iya, siapakah Ya, dia? kalau Tuhan? dia sudah tahu, kan dia tinggal mengatakan, oh ini Tuhanku. Iya. Jadi ada sebuah proses perjumpaan. Dan perjumpaan itu bukan hasil dari sebuah konspirasi. Gitu. Ada skenario-nya yang sudah disusun. Otentik. Dia sendiri mengalami semacam perkembangan ya. Betul. Tadi aku tidak tahu. Iya. Lalu ini nabi, kan itu. Betul. Makin Ya. lama makin ini naik. Ini pokoknya aku tahu orangnya tidak berdosa, Iya. gitu. Iya. Yang jelas dia dari Tuhan, dari Iya. Allah, gitu. Nah, ketika dia bertemu Yesus, baru ditanya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Nah, dan Yesus pakai kata-kata yang agak memutar ya. Engkau telah melihat dia dan dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, inilah baru luar biasa kan? Coba lihat ayat 36. Di TB2 sengaja digunakan siapakah dia Tuhan. Ya kan? Ya. Supaya lebih jelas. Ya. Artinya dia belum kenal ini. Betul. Di dalam bahasa Yunani ini Kyrios, Tuhan. Ya. Tapi di ayat 38 sengaja TB2 menerjemahkan Tuhan. Iya. Katanya aku percaya Tuhan. Itu padahal kata yang sama dalam bahasa Yunani. Nah, jadi dari Tuhan diakui menjadi Tuhan. Karena dia sudah disingkapkan matanya untuk bisa melihat siapa orang yang telah menyembuhkan dia dan sekarang berkata kepadanya. Maka wajar kalau dia pun sujud menyembahnya. Nah, ini nggak sembarang ini boleh menyembah orang ini. Dia sampai kepada pemahaman pengakuan itu. Inilah dia yang tidak lain daripada Tuhan sendiri. Nah, baru nanti di bagian terakhir perjumpaan dengan orang buta ini ternyata menjadi sebuah polemik terhadap orang Farisi. Berapa orang ya? Nah, ini dia ya. Iya. Apakah kami juga buta ini? Karena di ayat 39 ya, lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata-kata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi mau dikatakan Yesus ini sebetulnya orang Farisi ini buta atau enggak? Nah, ini kan soal penghakiman. Yang menarik di sini, Injil Yohanes kembali menggunakan nuansa-nuansa menghakimi. Krisis. Jadi dalam bahasa Yunani, krisis itu penghakiman. Ya, kalau kita bilang, oh krisis gitu, maksudnya penghakiman. Ya. Ada semacam proses memilah. Nah, itu dia. Nah, kalau di Yohanes 3:37 mengatakan, Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, gitu ya. Padahal di sini untuk menghakimi. Tapi menghakimi tujuannya untuk memisahkan siapa yang melihat terang dengan siapa yang menolak terang. Nah, ini dia, ya. Makanya di Yohanes 3:19 ini pertalian antara bagian-bagian Injil Yohanes sangat menarik. Yohanes 3:19, ya. Kita baca, inilah hukuman. Hukuman itu krisis dalam bahasa Yunani. Terang telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kan gitu. Jadi ada semacam paradoks. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menghakimi. Ya. Yaitu, ya, melalui sebuah proses pengakuan. Orang Farisi yang mengatakan mereka celik ya matanya bisa melihat, tidak melihat kebenaran itu. Dengan kata lain, mereka sebenarnya sudah terhakimi. Nah, itu paling jelas kalau kita membaca di bagian lain, pasal 12. Ya, misalnya pasal 12, ayat 47 ya. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, ayat 48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Ya.
Dan ini paradoks lagi. Ya, oke, Yesus tidak bertindak sebagai hakim, tetapi kebenaran itulah menjadi hakim. Di sinilah terasa bahwa oke, betul, aku menghakimi antara orang yang bisa melihat terang dengan yang tidak melihat terang. Ya. Ini kan soal keberpihakan ini. Iya. Nah, jadi menarik ini dalam narasi yang satu ini melalui peristiwa mukjizat memulihkan penglihatan orang buta, ternyata Injil Yohanes memperkenalkan pada kita atau mengajak kita untuk mendalami bagaimana peristiwa ini menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah penyingkapan tentang soal melihat terang dengan tidak melihat terang. Nah, ini yang sulit dipahami oleh orang-orang Farisi, ya, sehingga mereka merasa tersindir, ya. Ya. Nah, Apa kami juga termasuk yang buta itu? Ya, gitu. Itu sebenarnya nggak perlu mereka tanya gitu, udah jelas gitu. Ya, itu dia. Jadi mereka mau mengatakan bahwa mereka mau mengklaim bahwa kami nggak buta loh, kami ini terang. Maka Yesus bilang ya, maka tetaplah dosamu. Lain hal kalau mereka bilang bahwa ya kami nggak melihat, karena gitu tolonglah supaya kami melihat, begitu. Dan itu wajar klaim seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling serius belajar Torah. Dengan kata lain, mereka tahu kebenaran gitu. Bagaimana engkau mengatakan kami buta? Tapi disitulah Yesus mau tunjukkan pada mereka bahwa mereka tidak bisa melihat terang. Siapa terang itu? Dirinya sendiri. Kan gitu. Akulah terang dunia. Terang itu sudah datang, tetapi dunia ternyata tidak bisa menerima dia. Kan itu yang sebenarnya ini simbolisasi seperti ini membuat kita melihat ternyata di balik Yohanes 9 ini benar-benar ada pemahaman yang sungguh mendalam yang mengajak kita untuk melihat ada terang dunia itu sedang datang dan dialah sesungguhnya yang mengajak kita untuk berpihak kepada terang. Ya, jadi ini yang saya bisa lihat sebagai inti dari pesan di balik pasal 9 ini. Dan hati-hati juga dengan klaim-klaim merasa diri sudah terang, padahal mungkin ada sesuatu juga yang perlu disingkapkan. Ya, ini paling repot ya. Kadang-kadang saya kita suka merasa terang padahal belum. Paling bahaya ini kalau sudah sampai ke fanatisme beragama, fanatisme beriman. Ya, kadang-kadang kalau orang sudah merasa kebenaran itu di tangannya, bisa digenggamnya, dia pikir dia sudah berada dalam terang. Padahal ini enggak, ini soal bagaimana Tuhan menyingkapkan pada kita sebuah jalan untuk bisa memahami dia sebagai terang itu. Jadi berhati-hatilah bagi setiap orang yang merasa kebenaran sudah ada di genggamannya. Ya, betul. Karena Tuhan bisa hadir dengan cara yang sangat mengejutkan kita. Lalu kemudian membongkar semua yang kita sebut ini benar gitu. Padahal tidak demikian. Berarti kita harus bersedia begitu ya, membuka hati pikiran kita untuk terus dibikin terkejut. Dibuat terkejut terus oleh Tuhan yang mengubahkan kita. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, kita semua mengarahkan hati kita pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur padamu untuk pembelajaran yang kami sudah sama-sama lakukan dengan membaca ulang sebuah narasi yang sangat memikat tentang orang buta yang Kau pulihkan. Dan di balik pemulihan itu kami diajar lebih dalam lagi untuk melihat pemulihan yang lebih menyangkut tentang bagaimana kami melihat siapa Engkau. Karena itu kami mohon Tuhan supaya Engkau singkapkan kebenaran ini pada kami. Supaya kami benar-benar dapat mengikuti Engkau, Sang Terang Dunia. Melalui hari-hari kami dengan melihat pilihan-pilihan yang tersedia di dunia kami ini. Untuk berpihak kepada terang sejati atau berpihak kepada kegelapan yang berusaha terus-menerus untuk menundukkan terang itu. Kami bersyukur untuk anugerah ini. Engkau yang memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Dan biarlah
Kau yang terus menolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar disingkapkan, pemahaman kami disingkapkan, iman kami disingkapkan, untuk benar-benar mengakui Engkau sebagai terang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa kiranya firman ini benar-benar menjadi kebenaran yang mencerahkan, yang membuat dunia kami dapat mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.